Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma atba'a sittah min sawalin kana ka siyami dahri. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Pada yang terhormat Ustadz Taufik Nurdin, pada yang terhormat Umi Sina selaku ketua kajian tim, dan hadirin peserta Zoom yang saya hormati. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah sehingga kita dapat uh, menghadiri kajian pada pagi hari ini dengan tema puasa Syawal, pintu gerbang menuju kesempurnaan ibadah. Semoga kajian kita senantiasa diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaih. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua qiraah surat Al-Alaq oleh Ustadz Deni, kemudian Syariah oleh adik Gila. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ustadz Taufik, kemudian acara selanjutnya adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup dan doa. Untuk acara tanya jawab nanti akan dipandu oleh Pak Adin ya. Insya Allah, Pak. Sebelum Ustaz. kajian, kita akan membacakan biodata narasumber kita. Nama Ustadz Taufik Nuruddin LC, nama panggilan Ustadz Taufik, tempat lahir Banda Aceh, tanggal lahir 12 April 1987, status kawin, aktivitas mengajar, pendidikan S1 Syariah Lipia Jakarta. Kemudian alamat Birun Aceh ya. Alhamdulillah Ustaz bisa hadir pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk selanjutnya adalah cari qiraah pembacaan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 10 oleh Ustadz Deni dan sari tilawah oleh adik Dila. Kepada Ustadz Deni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم. Silakan Untuk Sari sari Tilawah. tilawah mungkin silakan. Ya. Adik Dila, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Deni, Adik Dila. Semoga pembacaan Al-Quran dan sari tilawah tadi menambah keberkahan kajian Ahad pagi hari ini, dan kita senantiasa diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dengan tema puasa Syawal, pintu gerbang menuju kesempurnaan ibadah, oleh Ustadz Taufik. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, nanti dipandu oleh Bapak Adin. Pada Ustadz Taufik, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Allah mengatakan, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia itu amatlah zalim dan amatlah kufur. Kemudian salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, ya. Yang mana Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Salah satu bentuk keberkatan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjaran dan pahala bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Ini salah satu bentuk keberkahannya. Karena makna berkah yang disebutkan oleh para ulama adalah al-khairul katsir ad-daim, yaitu kebaikan yang banyak yang ada terus-menerus. Jadi itu salah satu bentuk keberkahan di bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala, ya. Nah, misalnya keberkatan dikatakan semoga Allah memberkahi umurmu, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberkati umur seseorang, itu maknanya umurnya selalu dipenuhi dengan selalu dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu kecuali dia lewati dengan amalan-amalan soleh. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberkati harta seseorang, maka walaupun harta itu sedikit tetapi cukup, ya, untuk untuk berbagai macam kebutuhan dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Bahkan dia mampu untuk bersedekah. Berbeda halnya dengan tidak ada keberkatan pada umur, tidak ada keberkatan pada harta. Iya, makanya kita dianjurkan untuk saling, ya, mendoakan keberkatan kepada sesama kita. Kita ucapkan barakallahu fiik, ya, barakallahu sebagaimana doa kepada mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akuma fi khair. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu adalah bulan pendidikan, yang dimana diistilahkan oleh para ulama syahrul madrasah, bulan bagaikan sekolah. Karena memang Ramadan itu mendidik kita dengan berbagai macam nilai-nilai pendidikan, ya. Di antaranya Ramadan itu, ya, mendidik kita untuk selalu hidup disiplin. Disiplin, ya. Disiplin dari sisi kita misalnya sahur, ya. Sahur pas di waktu sahur. Kalau sudah datang waktu imsak, kita sudah berhenti, tidak lagi makan sahur. Ya, kemudian ketika berbuka itu kalau sudah terbenam matahari, ya, biasanya kita tandai dengan azan, ya. Kalau belum berbuka, walaupun 1 menit pun belum berbuka, maka kita tidak boleh berbuka. Ya, ini ada nilai kedisiplinan, ya, yang diajarkan Ramadan kepada kita. Begitu juga Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan muraqabah. Karena kata para ulama, puasa itu adalah ibadah sir. Puasa itu adalah ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu seseorang itu benar-benar berpuasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Nggak ada yang benar-benar tahu apakah orang itu puasa atau tidak, kecuali Allah dan dirinya. Maka ketika seorang berpuasa, ya, pada hakikatnya dia selalu merasa diawasi oleh Allah.
sehingga satu tetes air pun tidak akan dia minum, atau sedikit makanan pun tidak akan dia makan. Nah, kemudian Ramadan juga mengajarkan kita sifat empati, ya, sifat qanaah, sifat zuhud, ya, kemudian mengajarkan kita bagaimana kita bisa semangat di dalam beramal soleh dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana nanti pada akhirnya seseorang yang sudah lulus dari sekolah Ramadan ini dia akan mendapatkan titel ketakwaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi titel terakhir bagi orang yang sudah lulus dari sekolah Ramadan adalah dia mendapatkan titel ketakwaan. Nah, dan nilai-nilai ini seyogyanya harus ya terus melekat pada orang yang sudah selesai dari berpuasa bulan Ramadan. Nah, jangan hanya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Sebagian salaf mengatakan la yuflihu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Kata sebagian salaf, tidaklah beruntung suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya, hanya di bulan Ramadan dia menjadi orang baik. Setelah Ramadan dia sudah kembali ke settingan awal, ya. Setelah Ramadan bahkan lebih buruk daripada itu. Nah, ini tidak sepantasnya. Ya, tentu kan beda orang yang sudah mengenyam pendidikan ya dengan orang yang tidak pernah bersekolah. Ya, begitu juga halnya dengan Ramadan yang dikatakan tadi sebagai sekolah. Orang yang sudah lulus dari sekolah tentu ada perbedaan. Ya, terlihat dari sikapnya, dari ucapannya, dari semangat ibadahnya, ya, dari semangat menuntut ilmunya itu terlihat. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu harus terus dipupuk ya. Terutama adalah semangat di dalam beribadah. Semangat di dalam beribadah dan semangat di dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena kita sudah digembleng selama 1 bulan. Kita sudah punya modal, yang mana modal itu harus kita kembangkan, harus kita pertahankan. Semangat-semangat di dalam beramal soleh. Ya, kendati pun Ramadan telah selesai, namun ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan itu juga bisa sebenarnya kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ya, walaupun nilai pahalanya tidak sama dengan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, tetapi bagi orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia akan terus rindu untuk melakukan ya ibadah-ibadah tersebut. Makanya Allah tetap mensyariatkan ibadah-ibadah yang sama yang bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Seperti ibadah puasa. Ya, ibadah puasa ini banyak sekali yang Allah syariatkan. Ya, selain daripada bulan suci Ramadan. Kita tahu puasa di bulan suci Ramadan itu adalah puasa wajib. Ya. Lebih dari itu adalah puasa sunnah. Seperti puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kemudian puasa Senin, Kamis. Puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Kemudian puasa Arafah, puasa Asyura, dan seterusnya. Nah, jadi begitu juga dengan sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat tarawih. Itu tidak hanya ada di dalam bulan suci Ramadan, tetapi ada juga di bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan sedekah, dengan baca Al-Quran, ya, itu harus selalu kita jaga semangat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in aqal. Amalan yang paling Allah cintai, kata Rasulullah, adalah amalan yang terus-menerus dilakukan. Amalan yang continue,
yang terus-menerus dia lakukan oleh seorang hamba, walaupun itu sedikit. Nah, itu amalan yang paling Allah cintai. Misalnya kita baca Quran sehari kita cuma mampu baca 1 halaman, ya, tetapi itu berkelanjutan, continue, istiqomah, itu lebih Allah cintai daripada orang yang hanya membaca 1 juz tapi sebulan sekali. Ya, sekali duduk dia bisa menyelesaikan 1 juz. Ya, sekali duduk dia bisa baca bahkan 2 juz, tapi terputus. Ya, ketika ada semangat saja dia mau baca. Tidak demikian. Orang yang istiqomah, dia tetap beribadah kepada Allah, bagaimanapun keadaannya. Apakah dia dalam keadaan sedang bersemangat atau dalam keadaan sedang futur, ya, dia tidak akan tinggalkan. Ya, dia tidak akan meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang membiasakan diri dengan ibadah, ya, adalah orang yang berbahagia, orang yang paling berbahagia. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya bisa bernilai ibadah kalau kita memang meniatkannya ibadah. Walaupun hukum asal aktivitas tersebut hukumnya mubah, seperti tidur. Tidur hukumnya mubah. Makan mubah, mandi mubah. Tapi kalau diniatkan menjadi ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Misalnya kita makan, ya, kemudian kita niatkan, saya makan agar saya bisa kuat untuk melaksanakan sholat, kuat untuk mencari nafkah, ya, untuk menjaga kesehatan. Nah, maka itu akan menjadi ibadah. Nah, itu akan menjadi ibadah. Nah, jadi semangat ibadah itu harus kita harus kita jaga terus. Ya, harus kita jaga. Jangan kita hanya berpuasa ketika sampai bulan Ramadan berikutnya. Ya, jangan kita hanya baca Quran ketika sampai Ramadan berikutnya. Ini, karena sebagian orang demikian. Ya, ketika datang bulan Ramadan, Al-Qur'annya dikeluarkan dari lemari, dari rak buku, ya. Namun ketika selesai bulan Ramadan, Al-Qur'an dikembalikan lagi ke tempat semula dan tidak pernah disentuh kecuali Ramadan berikutnya. Nah, ini suatu hal yang tidak baik tentunya. Ya, karena ibadah itu bukan hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan perlu diingat, orang yang berbahagia, orang yang paling berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan adalah orang yang sudah membiasakan diri dengan amalan-amalan tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, dia ahli puasa, dia ahli baca Quran, dia ahli sholat malam. Maka ketika datang bulan puasa, ya, dia mendapatkan keutamaan itu dengan sempurna. Ya, dia bisa, bahkan dia sangat bersemangat untuk melakukan amalan-amalan tersebut di bulan suci Ramadan. Karena memang amalan itu sudah terbiasa dia lakukan. Adapun orang yang, ya, tidak terbiasa dengan amalan-amalan tersebut, itu biasanya hanya bertahan beberapa hari saja setelah datang bulan suci Ramadan. Di hari pertama dia sanggup baca Quran, dia sanggup berpuasa, dia sanggup baca Quran, dia sanggup sholat tarawih, ya, dia sanggup bersedekah. Ya, hari pertama, hari kedua sudah mulai melemah karena terasa berat, karena dia memaksakan dirinya berubah berubah langsung, ya, dalam waktu yang sangat singkat, harus instan semuanya berubah. Nah, ini biasanya hanya bertahan beberapa hari saja. Ya, makanya fenomena yang kita lihat di bulan suci Ramadan itu 10 pertama orang semangat, ya, 10 kedua sudah mulai berkurang, 10 ketiga mulai berkurang lagi. Nah,
Jadi bagaimana agar kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan insya Allah di tahun depan dengan sempurna? Ya, kalau Allah panjangkan umur kita, yaitu dengan kita persiapkan dari sekarang. Kita persiapkan, kita merubah diri kita lebih bersemangat lagi, ya, di dalam baca Quran dan seterusnya. Agar apa yang kurang, ya, dari ibadah puasa Ramadan kita sebelumnya bisa Allah Subhanahu wa taala tutupi dengan ibadah yang kita lakukan sekarang, dan juga bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi bulan Ramadan berikutnya insyaallah taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan setelah bulan suci Ramadan usai adalah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Jadi kalau seorang udah puasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala setahun penuh. Ya. Para ulama di sini menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, ya, sampai dikatakan, ya, telah berpuasa setahun penuh. Ya, ada kaidahnya. Ya. Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang kita lakukan itu Allah berikan ganjaran 10 kebaikan. Nah, itu bentuk rahmat Allah. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau satu kesalahan itu dicatat satu kesalahan. Namun kebaikan itu Allah catat menjadi 10 ganjarannya. Nah, kalau demikian, ya, kalau kita kembali ke hadis ini, ya, 1 dibalas 10. Berarti 1 bulan yang kita laksanakan, kita ibadah berpuasa di bulan Ramadan, itu dianggap 10. Berarti terhitung 10 bulan. Ya, 1 bulan yang kita berpuasa di bulan Ramadan itu dianggap 10. Ya, dikali 10. Berarti menjadi 10 bulan. Sisa 2 bulan. Sisa 2 bulan adalah di puasa Syawal. 6 hari. 6 dikali 10. Berarti 60. Ya, 60 itu 2 bulan. Jadi pas 12 bulan. Orang yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia sudah seakan-akan sudah berpuasa 12 bulan. Masya Allah. Ya, ini keutamaan yang sangat besar. Tentunya bagi orang yang memiliki semangat, ya, memiliki keimanan, memiliki ghirah, ya, di dalam agamanya, dia akan bersemangat untuk berpuasa. Tidak akan dia tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Namun demikian, ya, faktanya banyak memang orang yang meninggalkan puasa Syawal. Entah karena mereka tidak mengetahui keutamaan puasa Syawal, atau karena mereka hanya semangat mereka hanya pada bulan suci Ramadan. Itu pun di akhir-akhir Ramadan sudah sangat merasakan kepayahan. Ya. Nah, jadi amalan sunnah, ya, yang kita lakukan itu banyak sekali fungsinya. Ya, salah satunya ibadah sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada ibadah wajib kita. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Kata Nabi, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama sekali dihisab anak Adam, ya, pada hari kiamat nanti itu adalah salatnya. Ya, kemudian kalau salatnya sempurna, maka akan ditulis salatnya sudah sempurna. Kalau salatnya belum sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, "Hal tajiduna li 'abdi tatawwu'an?" Wahai malaikat, apakah kalian mendapatkan
hambaku itu melakukan ibadah-ibadah sunnah, sehingga kalian akan menutupi ya ibadah wajib tersebut, kekurangan ibadah wajib dengan ibadah sunnah yang dia lakukan. Nah, jadi itu fungsinya. Dan itu berlaku untuk setiap amalan. Ya, misalnya puasa, kita tahu puasa Ramadan. Ya, kita mungkin mengakui semuanya, nggak ada yang sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Baik itu sholat kita, puasa kita, penuh dengan kekurangan di sana sini. Apalagi kita melakukan ibadah puasa Ramadan itu sampai 1 bulan. Ya, mungkin ada kesalahan, mungkin ada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, itu kekurangan. Maka bagaimana cara menutupi kekurangan tersebut? Yaitu dengan melakukan puasa sunnah. Itulah rahasianya kenapa setiap ibadah wajib itu Allah syariatkan ibadah yang semisal dengan ibadah wajib tapi hukumnya sunnah. Ya, karena ibadah sunnah itu akan menutupi ibadah wajib. Salat fardu 5 waktu itu wajib. Kemudian Allah syariatkan salat sunnah setelahnya, terutama salat rawatib setelah yang mengiringi salat fardu. Itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu. Begitu juga puasa. Ya, salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Itu adalah salah satunya fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Nah, itu cara ya bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Untuk ibadah kita itu tercatat sebagai ibadah yang tidak ada kekurangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kemudian ibadah sunnah itu juga bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Allah mengatakan, dan tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain daripada ibadah yang telah aku wajibkan. Nah, jadi ibadah yang telah Allah wajibkan itu adalah ibadah yang paling Allah cintai untuk seseorang gunakan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan wa ma yazalu 'abdi, dan seorang hamba itu terus-menerus yataqarrabu ilai, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Masya Allah. Ini fungsi daripada ibadah-ibadah sunnah. Jadi ketika seseorang sudah melakukan ibadah fardu, kemudian dia lanjutkan ibadah-ibadah sunnah, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Allah akan menjadikan hamba tersebut wali di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau orang yang bertakwa, orang yang taat, itu akan terasa sangat kurang sekali kalau hanya membatasi dirinya dengan ibadah-ibadah fardu. Ya, salat hanya 5 waktu sehari semalam. Sedangkan dia orang yang selalu rindu untuk salat. Kalau Allah tidak syariatkan salat-salat sunnah, ya akan lama dia menunggu. Ya, begitu juga dengan puasa Ramadan, hanya ada setahun sekali. Ya, kalau orang itu sangat suka berpuasa, akan sangat lama dia menunggu. Nah, itu bedanya bedanya wali Allah dengan yang bukan wali. Wali Allah itu selalu ingin dekat dengan Allah, sehingga tidak cukup hanya amalan wajib yang dilakukan, melainkan ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Nah, kemudian kita kembali lagi pada pembahasan puasa Syawal. Ya, jadi apa hukum berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Hukumnya adalah sunnah. Seperti yang kita sebutkan tadi, sunnah bahkan sangat ditekankan ya, sunnah muakkadah, karena dia itu pahalanya sangat besar sekali. Ya. Kemudian boleh tidak kalau kita
berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebelum kita mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal sebelumnya. Ya. Di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Memang secara zahir hadis ini mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang sudah berpuasa bulan Ramadan. Ini maksudnya puasanya sudah utuh. Kalau ada yang tinggal sudah diqadha dulu, ya. Kemudian kata Nabi, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian kata Nabi, dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya, maka dia mendapatkan ganjaran seperti puasa setahun penuh. Jadi secara zahir hadis ini memang menunjukkan seseorang itu harus menyelesaikan dulu puasa Ramadannya. Ya, kalau ada yang tinggal dia selesaikan dulu, dia qadha dulu, ya. Kemudian baru dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu sebagai ulama mengatakan demikian, ya. Tetapi para ulama yang lain ya mengatakan tidak mesti seseorang harus harus menyelesaikan dulu puasa Ramadan dengan diqadha. Tidak mesti, apalagi orang-orang yang ada uzur. Misalnya ya wanita yang haid misalnya, kemudian waktunya sudah kepepet, kalau dia bayar qadha dulu, ya kemudian Syawalnya bisa tidak sempurna, tidak cukup untuk puasa Syawal, atau orang yang sedang safar. Nah, maka orang-orang seperti ini tetap dibolehkan berpuasa 6 hari bulan Syawal dulu. Ya, baru kemudian dia berpuasa qadha. Karena puasa 6 hari bulan Syawal itu waktunya terbatas. Hanya sampai akhir Syawal. Sedangkan qadha puasa Ramadan itu bisa dilakukan kapan saja, ya, sebelum datang Ramadan tahun berikutnya. Baik, kemudian puasa Syawal ini ya memang 6 hari jumlahnya, tetapi tidak mesti dilakukan secara berurutan, ya. Tidak mesti kita lakukan secara berurutan terus-menerus. Misalnya kita ambil hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai selesai. Tidak mesti demikian. Ya, boleh kita selang-seling, ya. Boleh kapan kita ada waktu luang, ada kelapangan, kita merasa kuat, ya. Maka boleh ya, diambil kapan saja. Nah, cuman jangan menyendirikan hari Jumat saja. Nah, ini adalah larangannya. Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa ayyasuma qabla au ayyasuma ba'da. Nabi SAW melarang kita, janganlah salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat saja, kata Nabi, kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau sehari setelahnya, hari Sabtu. Jadi tidak boleh menyendirikan hari Jumat saja. Nah, begitu juga dengan puasa Syawal ini. Nggak boleh kita menyendirikan puasa Syawal nanti satu hari hanya di hari Jumat saja. Ya, jadi kalau mau ambil hari Jumat, ya diikuti dengan hari Kamis. Atau kalau nggak bisa hari Kamis, ikuti dengan hari Sabtu. Jadi Jumat Sabtu. Seperti itu, ya. Ya, karena Jumat itu adalah hari Aidnya kaum muslimin di setiap pekan. Hari lebarannya kaum muslimin di setiap pekan, hari Jumat. Ya, hari lebaran itu adalah hari makan minum, seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya agar puasa Syawal kita ini memiliki nilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggabungkan niat di dalam puasa Syawal ini, ya, menggabungkan dengan puasa yang lain. Ya, misalnya seorang puasa Syawal di hari Senin, maka dia bisa meniatkan 2 niat, ya. Yang pertama puasa sunnah Senin, hari Senin, kemudian dia niatkan puasa sunnah Syawal. Walaupun dia berpuasa 1 hari di hari itu, tapi dia mendapatkan 2 pahala puasa. Apalagi kalau ditambah dengan puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15. Ya. Atau kalau tidak di Ayyamul Bid, dia puasa 3 hari aja setiap bulan. Dia niatkan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi
dalam satu hari ada 3 niat puasa yang dia niatkan, maka dia mendapatkan mendapatkan 3 pahala puasa. Nah, jadi demikian. Dengan ketentuan yang bisa digabungkan niat itu adalah ibadah sunnah saja. Ya, ibadah sunnah. Ya, puasa sunnah dengan puasa sunnah, sholat sunnah dengan sholat sunnah, itu bisa digabung. Adapun dengan puasa wajib, ya, atau sholat wajib itu nggak boleh digabung niatnya dengan ibadah sunnah. Ya, misalnya eh, puasa qadha Ramadan itu kan wajib, nggak boleh digabung dengan puasa dengan niat puasa Syawal. Ini banyak kesalahan sini kaum muslimin. Jadi dia puasa qadha di bulan Syawal, kemudian dia niatkan juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini nggak bisa, karena itu yang terhitung adalah yang wajib saja. Ya, jadi yang boleh digabungkan niatnya adalah yang sunnah-sunnah saja. Nah, begitu juga halnya dengan sholat misalnya. Orang baru masuk masjid, ya dia mau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dia bisa meniatkan dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia bisa meniatkan juga sholat qobliyah misalnya, ya, atau sholat setelah azan misalnya, bisa dia gabungkan. Padahal dia lakukan 2 rakaat, namun pahalanya terhitung sesuai dengan niat yang telah dia niatkan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu dibalas sesuai dengan niat yang telah dia niatkan. Nah, barakallahu fiik. Baik, mungkin sampai di sini ya pemaparan materi tentang ibadah di bulan Syawal. Yang mudah-mudahan dipahami. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparannya yang begitu baik dan bernas. Baik, kita langsung saja untuk mendiskusikan materi yang sangat menarik tadi. Dan ini ada yang menarik Pak Ustadz. Untuk penanya terbaik, ada 6 orang nanti akan disediakan hadiah. Masya Allah. Jadi nanti mohon Pak Ustadz memilih pertanyaan-pertanyaan penanya-penanya yang bagus, gitu. Yang bagus sehingga layak untuk mendapatkan hadiah. Masya Allah. Baik. Baik, sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Imaduddin Nur, dan saya diminta oleh Kim untuk melanjutkan peran Pak Ustadz Wiji yang kebetulan sedang ada keperluan. Baik, kita langsung saja ya Pak Ustadz. Apakah nanti dalam diskusi ini penanya langsung akan direspon oleh Pak Ustadz, ataukah kita bagi dalam beberapa sesi? Langsung aja Pak Adin. Jadi ada yang bertanya, kalau bisa langsung dijawab agar tidak terlampau terlupa karena ya. Baik. Biar nggak lupa ya Pak Ustadz. Baik, silakan kita buka sesi diskusi kita. Untuk penanya yang pertama, silakan. Ditunjuk aja Pak Adin di yang ada raise hand, itu ada yang raise hand, terus nanti dilihat yang di kolom chat juga ada. Jadi satu-satu Pak Adin persilakan. Ya. Baik, Bumi. Ini kayaknya ini tadi pembaca sari tilawah kita nih udah ngacung dari tadi. Silahkan Mbak Dila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini bukannya Dila tapi mamanya. Ya, silakan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Nurlela.
Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz bilang katanya di dalam sholat sunat ya tadi. Boleh Iya. digabungkan niatnya. Mm-mm. Anak kan masih tabu Ustadz ya. Iya. Gimana caranya Ustadz ya? Iya. Cara Cara menggabungkan niatnya niat ya. ah, Ya, baik. Nah, eh, pembahasan menggabungkan niat itu dibolehkan kata para ulama hanya pada ibadah-ibadah yang sejenis, yaitu ibadah sunnah saja. Ya, nggak boleh kita menggabungkan ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Ya, misalnya kita mau melaksanakan sholat apa misalnya sholat duha ya, kita mau masuk masjid ini disunahkan kita untuk melaksanakan sholat apa namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi kita gabung langsung dengan sholat sunnah duha, maka ini dibolehkan. Nah, itu pembahasan ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi boleh kita gabungkan dua niat sholat, tapi pengerjaannya tetap 2 rakaat saja yang kita lakukan. Nah, itu mendapatkan 2 pahala. Gitu juga halnya dengan puasa sunnah. Ya. Adapun yang wajib nggak boleh digabung dengan yang sunnah. Ya, nggak boleh misalnya orang baru masuk masjid untuk sholat apa misalnya sholat subuh 2 rakaat. Dia langsung niatkan dengan sholat sunnah fajar, ya 2 rakaat juga, tapi itu tidak dibolehkan. Ya, bukti tidak dibolehkan yaitu ketika sholat jamak. Ya, ketika sholat jamak, misalnya kita sholat jamak itu kan apakah jamak takdim atau jamak takhir? Misalnya sholat duhur dengan asar. Kita sholat duhur itu nggak boleh langsung diniatkan dengan sholat asar, nggak boleh. Pengerjaannya harus masing-masing. Sholat duhur dulu, kemudian setelah sholat duhur baru sholat asar. Jadi yang boleh digabung adalah di ibadah-ibadah sunnah saja. Nah, seperti itu, Ibu. apa Ustadz izin saya lagi. Ini Ya. saya tanyakan bagaimana cara niatnya Ustadz ya. Kalau misalnya kita Nah, datang ke masjid. ya, Nah, ya. datang masjid tiba-tiba kan ini udah waktunya udah mepet. Sementara udah mau sholat subuh misalnya gitu. Kita cara Ya, niatnya tahiyatul masjid dan misalnya ya, tahiyatul masjid tahiyatul sama masjid. sholat Ya. sebelum subuh 2 rakaat Sholat ya. fajar, sunnah fajar, betul. Nah, itu niatnya Jadi gimana ketika Ustaz? ketika kita takbiratul ihram di situ sudah terbersit niat di dalam hati kita. Ini sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah fajar, ya. Karena niat itu harus muqaranah dia dengan eh, dengan ibadah, dengan awal ibadah. Harus beriringan dengan awal ibadah. Iya, seperti itu, Ibu. Jazakallah khairan Nah, sasiran Ustaz baik, ilmunya. barakallahu fiik. Nah, baik. Baik, penanya berikutnya. Yang tadi sudah cukup jelas ya, Bu Nuraila. Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Ibu Peki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu. Materi dari Ustadz sangat menarik sekali bagi kami, Masya Allah. Alhamdulillah, Barakallahu fiik. bermanfaat. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah sunat, bolehkah ibadah itu pahalanya kita minta kirimkan kepada orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita? Iya. Ya, terutama pada saat kita puasa sunat Syawal. Ya itu saja Ustadz. Afwan, Baik, lagi barakallahu fiik. baper ini. Baik. Ya, syukuran tidak Khairan, Ustadz. kan. Nah, baik, pembahasan menghadiahkan pahala ini terjadi khilaf ya di antara para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak bisa, ya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad rahimahullah taala bisa kita hadiahkan. Tapi dengan ibadah yang memang ada dalilnya, ada ketentuannya. Misalnya ibadah sedekah, ya, kita niatkan untuk orang yang sudah tidak ada, orang yang kita cintai. Ibadah kurban misalnya, ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ibadah menghadiahkan bacaan Quran, itu bisa, ya. Wallahu a'lam. Tapi Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak bisa berdasarkan hadis Nabi SAW.
idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalan semuanya kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang pernah dia sumbangkan ketika dia masih hidup. Ya, apakah itu dalam bentuk wakaf, ya wakaf Al-Qur'an misalnya, atau wakaf bangunan pendidikan, ya, atau masjid. Yang kedua adalah wa amalun yuntafa'u wa ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang diamalkan oleh orang, yang diambil manfaat oleh orang lain. Selagi ilmu yang diajarkan itu diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya terus mengalir kepada dia. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mau mendoakan dia. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi demikian, insya Allah kalau kita menghadiahkan, ya tidak mengapa ya, insya Allah selagi memang ibadah yang disebutkan oleh para ulama tadi. Adapun kalau menghadiahkan pahala puasa, wallahu alam, saya belum dapat penjelasannya bagaimana, boleh atau tidak ya. Ya, namun yang sering ini pembahasan tentang bacaan ibadah, tentang sedekah, bacaan Al-Qur'an, tentang sedekah, tentang kurban. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, barakallah. Syukron jidan Ustadz. Ya, Jawaban Ustadz sangat bermanfaat sekali, berguna bagi saya terutama, dan insya Allah bagi semua yang mendengar. Syukron jidan Ustadz. Nah, barakallah fiik, barakallah. Barakallah. Baik, Ibu Peggy sudah cukup Coba jelas ganti ya. di chat Pak Adin, dibacakan chat yang di room chat. Silakan. Jadi bisa bergantian yang dengan yang resen. Oh, baik, baik. Boleh dibacakan? Apa Ustadz aja langsung yang bacakan Ustadz biar Saya cepat. baca aja ya. Ya. Pertama dari Bu Endah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Ustaz, bagaimana mindset kita supaya ibadah di bulan Ramadan itu tetap terjaga dan terus dilaksanakan. Ya, bagaimana supaya giroh di bulan Ramadan itu tetap ada dalam jiwa kita. Iya, baik. Semangat itu harus tetap kita jaga. Ya, bagaimana caranya menjaga semangat? Semangat itu memang naik turun. Ya, semangat itu naik turun, dah pasti itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, likulli amalin fatrah. Setiap amalan itu ada masa menurunnya. Likulli amalin syirrah. Ada masa naik, ada masa menurun. Itu semangat. Dan itu manusiawi. Bukan hanya kita yang biasa-biasa ini, bahkan para ulama sendiri pun demikian. Ya, semangat itu naik turun. Nah, cuman masalahnya ketika turun, semangat kita menurun, nah ini jangan sampai dibiarkan ya, sampai hilang sama sekali ibadah semangat tersebut. Tetapi harus segera diantisipasi. Biasanya menurunnya semangat itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena sesuai akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi hindarilah kemaksiatan ya, agar semangat kita terus terjaga. Mohon pertolongan kepada Allah karena ini adalah istiqomah, bab istiqomah. Istiqomah itu suatu hal yang paling sulit. Ya, bahkan dikatakan oleh para ulama, karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah istiqomah, karomah. Nah, jadi karomah itu bukan hanya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ya, di luar kebiasaan orang. Nah, tapi yang paling besar yang Allah berikan adalah istiqomah. Kalau seseorang mampu istiqomah terus-menerus continue di dalam ibadah, itu istiqomah yang paling besar. Jadi intinya terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hindari kemaksiatan, dan yang ketiga ingat selalu kematian. Nah, itu cara untuk supaya terjaga semangat kita di dalam beribadah. Karena umur kita singkat sekali, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah terakhir, ya. Maka dengan demikian akan terjaga semangat ya di dalam beribadah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nafida Naswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja pertama, bila kita sedang mengerjakan puasa Syawal kemudian kita mendapatkan undangan halal bihalal. Tentunya disediakan konsumsinya. Bagaimana dengan puasanya? Haruskah kita teruskan atau dibatalkan? Mohon penjelasan. Baik, jika seorang berpuasa sunnah, ya, puasa sunnah itu boleh-boleh saja bagi dia untuk berbuka. Kapanpun itu boleh bagi dia untuk berbuka. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk harus untuk dia selesaikan sampai maghrib. Ya, tapi kalau dalam masalah undangan ini kita lihat dulu sebenarnya. Kalau yang mengundang itu memang sangat mengharapkan kita menyantap makanan dia, maka yang lebih bagus adalah puasanya dibatalkan. Itu yang lebih utama. Karena untuk menghormati yang mengundang. Tapi kalau mungkin tuan rumahnya tidak terlalu mempermasalahkan, ya, atau karena memang undangannya sangat banyak dan dia nggak sempat memperhatikan satu persatu. Nah, kalau kita bisa melanjutkan puasa, maka itu lebih baik, ya. Nah, ini puasa sunnah. Adapun puasa wajib itu nggak boleh dibuka di tengah hari, di siang hari, kalau tidak ada udzur. Salah satunya puasa qadha. Nggak boleh seorang lagi puasa qadha Ramadan, kemudian dia ingin berbuka, kemudian dia berbuka. Ini tidak dibolehkan. Ini dosa besar ini. Bahkan Al-Imam At-Tahawi menyebutkan salah satu dosa besar ini yaitu berbuka tanpa uzur pada puasa fardu. Salah satunya puasa qadha. Nah, beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair. Jadi nggak boleh ya. Kalau puasa sunnah boleh-boleh saja. Boleh dipilih. Boleh lanjut, boleh tidak. Nah, demikian Ibu ya. Ya, biasakan kasiran Ustaz. Ya, iya. Afwan Ibu. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan. Insya Allah. Kayaknya nggak sempat semuanya ya kita baca Ibu ya. Iya. Eh, Yang tertulis saya saya kesulitan membacanya Pak Ustadz. Jadi baik, yang baik. yang Iya, mengirim pertanyaan tertulis, mohon Pak Ustadz langsung ya. yang Baik. membacakan. Saya baca aja, Bu. Iya. Ini Oh, pertanyaan digabung aja ketiga. Ustadz kalau nggak digabung baca pas itunya. Atau kalau misalkan Ya. itu nanti dijapri ke Ustadz. Jadi yang tidak terbacakan Boleh, nanti boleh, boleh. dijapri ke Nah, Ustadz. boleh. Nanti kita jawab di grup saja nanti, Ibu ya. Iya, Ustadz. Kalau yang belum sempat ini. Satu lagi, Ibu. Ini dari Anjani ya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan penjelasannya. Izin bertanya, kalau mau mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, niatnya hanya qadha, tetapi apakah tetap mendapat pahala puasa Syawal walaupun tidak terhitung puasa 6 hari Syawal itu? Jazakallah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Nabi mengatakan amalan itu tergantung niat dan setiap orang dibalas dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia meniatkan hanya puasa qadha di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan hanya pahala puasa qadha itu saja. Ya, jadi tidak termasuk daripada fadilah puasa Syawal. Kecuali setelah dia puasa qadha, dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, barakallahu fiik. Masih ada waktu, Ibu, sampai jam berapa ini? Sampai pukul 7, Pak Sampai pukul Ustadz. 7. Oh, masih Iya, bisa ya? sekarang baru kita masih punya waktu sekitar 30 menit. 20 menit lagi. 20 menit 25 menit lagi. Baik. Iya, kita lanjut. Iya. Ya, saya bacakan ini ya, soal yang di sini dulu. Ini dari Suzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Bunda Novida, apa yang lebih diutamakan, kita membatalkan puasa atau meneruskan puasa? Padahal itu hari terakhir bulan Syawal dan hanya kurang 2 jam saja. Ya, tergantung keadaan ya. Kalau masalah mana yang lebih utama, dilanjut puasa atau membatalkan puasa. Ya, ini konteksnya apa dulu? Uzurnya apa? Kalau misalnya sakit, itu pembahasan sakit di dalam kitab-kitab fikih disebutkan. Orang yang sakit boleh berpuasa, ya, tapi ada kalanya dia berbuka lebih utama, bahkan wajib. Ya, kalau sakitnya itu bisa membahayakan dia kalau dia melanjutkan puasa, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka. Ya, walaupun tinggal sedikit lagi, tapi lambungnya sudah kumat misalnya.
tinggal 1 jam lagi, tapi nggak bisa dia tahan. Nah, makanya lebih utama dia berbuka, jangan dia lanjutkan puasanya. Nah, seperti itu, ya. Nah, hukum asalnya meneruskan puasa itu lebih utama, kecuali memang ada uzur gitu ya, yang mengharuskan seorang berbuka, maka eh, ketika ada uzur itu berbuka lebih utama. Baik, ini dari Weni, Bu Weni ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apabila masih punya utang qadha puasa wajib tahun lalu, apakah boleh diqadha tahun sekarang sebelum menjalankan puasa Syawal? Terima kasih. Boleh Ibu, ya, diqadha tahun sekarang. Tapi kalau terlalu banyak, ya maka utamakan Syawal dulu, karena bulan Syawal itu kan terbatas. Ya, puasa Syawal itu cuma sampai akhir Syawal. Setelah Syawal, baru nanti puasa qadha. Ya, setelah puasa Syawal selesai, baru dilanjutkan dengan puasa qadha. Dan ini perlu diingatkan juga Ibu-ibu ya. Puasa qadha itu jangan sampai melangkahi tahun berikutnya. Karena ini adalah utang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau kita punya utang sama manusia, kan kita nggak nyaman. Pingin cepat-cepat kita selesaikan. Ya, apalagi ini hutang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berikan waktu berapa sekian 11 bulan. Ya. Masa puasa 7 hari nggak selesai dalam 11 bulan? Ini kan di mana semangat kita di dalam beribadah. Ya jangan sampai melangkahi tahun depan. Baik, Apa ini Ustaz? dari ya. Balik lagi ke penanya yang raise hand Ustaz. Oke ya, oke. Iya. Baik, silakan. Umi Ois silakan. Iya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Mungkin ini apa? Karena kan kalau kita misalnya sebaiknya kita diperbanyak untuk bertilawah. Pada saat kita sholat sunnah, bolehkah kita membaca surahnya dengan memegang HP, Melihat mushaf. membacanya? Iya. Itu Iya. aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga disebutkan ibu-ibu semuanya di dalam pembahasan fikih ya, ilmu fikih. Boleh tidak seorang ketika sholat baca ayat ya setelah Al-Fatihah dengan melihat mushaf, apalagi ayat-ayat itu atau surat-surat itu belum dihafal. Ya, ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Jadi istri Nabi SAW pernah diimami oleh kalau tidak salah budak beliau yang laki-laki, yang mana si budak ini imam ini membaca surat itu dari mushaf langsung dan Aisyah berdiri di belakangnya. Nah, ini menunjukkan boleh ya, tetapi kata para ulama hanya di sholat sunnah saja, nggak boleh dilakukan di sholat fardu. Ya, karena Aisyah melakukan itu hanya di sholat malam ya, sholat malam saja. Adapun di sholat fardu itu nggak ada sunnahnya. Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Kemudian para sahabat setelahnya juga tidak ada yang pegang mushaf ketika melaksanakan sholat fardu. Nah, jadi kalau di sholat malam boleh-boleh saja Ibu ya. Apalagi sholat tahajud. Ya, sholat tahajud kita pengen panjang bacaan sholat kita. Boleh. Nah, apalagi sekarang ini ada alat itu Ibu-ibu semuanya yang bisa kita taruh berdiri. Ya, kemudian Al-Quran besar kita buka di hadapan kita depan sajadah. Nah, waktu kita baca Al-Quran bisa kita lihat mushafnya. Ya, nah itu dibolehkan insya Allah di salat sunnah saja. Nah, barakallahu fiik. Baik, Ibu. Berarti boleh kita kan berarti ada gerak tuh Ustaz. Ada gerak tangan untuk menggeser, misalnya kita pakai HP atau membuka, nggak masalah ini kalau, ya? Kalau pembahasannya Ibu tanya tadi kalau pakai HP ya. Ya. Di gerakan boleh kata para ulama selagi memang ada kebutuhan di dalam sholat. Cuman jangan sampai bergerak berlebihan karena itu bisa nanti membatalkan sholat. Ya, jadi kalau sekedar dia cuma ambil HP, dia ambil HP, dia buka, ya, itu tidak mengapa, asal jangan berlebihan. Cuman kalau bisa dihindari dengan cara yang saya bilang tadi, kita taruh mushaf di depan meja misalnya, kita berdirikan, kita sholat menghadap mushaf tadi, itu kan nggak perlu dibolak-balik, ya kan? Ada 2 halaman langsung terpampang di depan kita. Nah, itu bisa. Nah, seperti itu.
Cuman kalau yang pakai HP agak riskan Ibu ya, apalagi kita lagi sholat masuk WA. Jangan Ibu baca WA nanti, itu bisa batal sholatnya. Ya, lagi sholat ada penting, ada pesan penting, baca dulu sambil sholat, nggak boleh. Nanti bisa batal sholatnya itu. Ya, nah kalau ditanya boleh boleh. Ya, bagusnya di silent Ibu ya kalau lagi sholat. Nah, seperti itu. Ya, biar sekalian kita bertilawah Bisa melanjutkan tilawah panjang. tilawahnya. Iya. Karena kalau cuma kita ngandalkan qul huwallahu ahad, tabat yada abil lahabi wa tab, kan ini tiap malam, tiap hari kita baca itu mungkin agak Iya, bosan ya. bolak-balik. Kita ingin baca surat Ar-Rahman gimana, Iya, kita mau baca betul, surat betul, Al-Waqiah, surat betul. Yasin, ya itu, Masya Allah. Berarti kalau misalnya kita kan disunahkan untuk malam Jumat tuh baca Al-Kahfi. Nah, kita Betul. lakukan pada saat tahajud nggak masalah ya Ustaz? Boleh, boleh. Lebih bagus lagi. Karena Al-Quran yang paling bagus dibaca itu ketika sholat. Al-Quran yang paling bagus dibaca ketika dalam sholat. Itu paling banyak pahalanya. Nah, baik. Jazakallah khair. Nah, Cukup jelas ya, Lois. Iya, Alhamdulillah udah jelas Pak Adin. baik. Baik, sekarang Ibu Imas kayaknya sudah nunggu dari tadi nih Pak Ustadz. Bu Imas silakan. Jazakillah khair. Assalamualaikum Ustazah Taufik. Izin Nah, bertanya, saya Imas nah, dari Bogor. baik. Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kita setiap usia kita semoga berkah gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah apabila setelah sholat fardu gitu, misalnya saya berdoanya, ya Allah, mohon agar setiap langkah tindakan yang hamba lakukan itu bernilai ibadah. Tapi jadi kalau pada saat kita tidak berdoa pada saat kita melakukan ibadahnya itu sendiri, kadang kan mungkin kita sudah berdoa, cuman takutnya ingin lebih afdol lagi. Jadi setelah sholat tuh kita niatkan semua tindakan yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di hadapan Allah. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua adalah manakala misalnya kita dalam perjalanan gitu kan, kadang kita suka melihat tukang jualan gitu yang kelihatannya sudah sepuh, kita jatuh kasihan gitu, tapi mungkin saat itu kita tidak memegang uang. Kemudian kepada sepanjang jalan yang kita lalui itu kita berdoa gitu supaya mereka itu diberikan mungkin ada yang membeli dari orang lain kalaupun bukan dari saya gitu. Kemudian mudah-mudahan mereka mendapat keberkahan di hari itu gitu. Apakah boleh? Apakah itu nilai sedekah juga Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bagus sekali Bu pertanyaannya. Yang pertama tadi berdoa ya agar semua tindakan yang kita lakukan bernilai ibadah. Ya, itu bagus sekali kalau kita berdoa demikian. Tapi lebih tepatnya kita berdoa, ya Allah, berikan saya taufik dan hidayah agar saya bisa melakukan ibadah setiap hari sepanjang waktu. Apapun ibadah yang saya lakukan itu harus bisa bernilai ibadah. Jadi yang kita minta itu hidayah, taufik dari Allah SWT. Hidayah dan taufik. Kalau ditambahkan kata hidayah dan taufik, betul. Adapun apakah bernilai ibadah atau tidak itu tergantung niat juga nanti. Ya, kita kan udah minta nih hidayah, tapi kita tidak meniatkan, maka tidak akan bernilai ibadah. Karena amalan itu tergantung daripada niat. Ya, harus kita niat. Jadi pada saat misalnya saya bersedekah, tetap dalam hati harus saya niatkan itu untuk ibadah ya Ustaz. Iya, Jadi betul. tidak hanya Kita cuma harapkan cemplungin gitu pahala. sedekah, tidak ya. Ya, kalau sedekah sendiri itu sudah ibadah. Gitu ya. Oh, ibadah. Cuman yang kita niatkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya ini yang saya katakan ibadah sunnah, aktivitas mubah misalnya. Misalnya kita makan, itu kan makan sebenarnya mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa gitu ya. Oh iya, Tapi bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan. Dengan makan itu kita bisa menuntut ilmu, kita bisa mengajarkan ilmu, kita bisa beribadah. Nah, itu bisa bernilai ibadah. Jadi dengan niat gitu ya. Ustaz. Jadi setiap kita misalnya memakan apapun yang tindakan mubah itu tetap dalam hati kita harus niatkan itu untuk supaya menjadi ibadah ya Ustaz ya. Ya, bukan harus tapi dianjurkan ya. Dianjurkan. Ya, maksudnya nggak diwajibkan, cuma dianjurkan kita meniatkan ibadah biar itu bernilai ibadah. Nah, itu salah satu amalan cerdas itu. Makanya ada ulama mengatakan buang airnya ulama
seorang ulama itu lebih baik daripada sholatnya orang jahil. Ibu Masya Allah. ngerti? Orang ulama buang air itu lebih utama daripada sholatnya orang jahil. Kenapa demikian? Karena buang air itu hukumnya mubah. Tapi ulama itu meniatkan, dia niat dengan niat yang banyak. Dia untuk menjaga kesehatan dia untuk khusyuk di dalam ibadahnya nanti, ya kan? Kan jadi bernilai ibadah tuh. Ya, daripada Nah, sholatnya orang jahil. Orang jahil itu sholat, tapi sholatnya banyak kekurangan, rukunnya tidak sempurna, syaratnya tidak pas, segala macam. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi semuanya itu memang tergantung nih niat. ya, Nah, kan, Ustaz. jadi yang pertama tadi Bu ya, memang kita boleh berdoa seperti itu, dan adapun nanti pelaksanaannya harus disertai dengan niat di masing-masing aktivitas yang kita lakukan. Itu ya. Nah, Kemudian sedikit lagi catatan untuk berdoa itu sebaiknya kalau sholat itu ketika sujud Ibu. Ketika sujud. Nabi SAW mengatakan aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbihi fi sujud fa aksiru doa. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu ketika sujud, kata Nabi. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Karena posisi kita paling merendah itu ketika sujud. Ya, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Itu posisi yang paling bagus untuk kita berdoa. Cuman kalau kita nggak bisa bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, bisa batal salat kita. Ya, kita setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, ya, kita berdoa dalam hati. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita berdoa dalam hati. Ya, seperti itu ya. Barakallah. nah, Ustaz. Khairan insyaallah. Kemudian yang kedua, apa? Kita lihat misalnya orang lagi kesusahan, kita nggak bisa menolong gitu ya. Nah, terus boleh nggak kita berdoa? Ya, sekurang-kurangnya kita mendoakan. Ya. Bahkan mendoakan itu memiliki banyak, mendoakan orang lain bidhahril ghaib itu sangat besar sekali pahalanya. Sangat salah satu doa yang mustajabah. Ya. Karena malaikat akan mendoakan kepada kita. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, malaikat mengatakan walaka mithlu dzalik. Dan untukmu seperti apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Nah, ini kata para ulama, ini salah satu cara agar doa kita langsung diterima oleh Allah, yaitu kita dengan cara kita mendoakan orang lain. Misalnya kita sakit, ya kan? Daripada kita berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya. Ada cara yang lebih utama, yaitu kita mendoakan saudara kita yang sakit. Ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah mudahkanlah rezeki si fulan, ya Allah berikan kemudahan urusan si fulan, ya kan? Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang harmonis misalnya. Itu semua yang kita doakan kepada orang lain itu malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama untuk kita. Masya Nah, jadi Allah. kita berharap agar malaikat berdoa kepada kita, dan doa malaikat itu insya Allah dikabulkan. Nah, itu salah satu caranya biar doa kita mudah dikabulkan, yaitu kita sering-sering mendoakan orang lain. Nah, ini masalahnya orang kita jarang mendoakan orang lain ya. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab setiap ketemu baca barakallahu fiik, ya hayyakumullah. Jadi banyak doa yang mereka ucapkan ya. Nah, jadi Masya kita Allah. harus terbiasa mendoakan orang lain dan mendapatkan yang sama yang didoakan oleh malaikat untuk kita. Nah, baik. Ada lagi Ibu? Alhamdulillah. Afwan Ustaz, untuk yang tadi Ya. doa pada saat sujud, kadang kan ada orang yang nggak kuat sujud lama-lama Ustaz. Nah, Ya. apakah Ya. sama dengan doa sebelum salam? Kan saya dengar Ya, juga sama. itu bagus juga. Ada dua Sama tempat ya. yang sangat dianjurkan untuk kita berdoa ketika sholat. Sama-sama afdal gitu, Iya, maksudnya mustajab itu ya Ustaz, insya Allah. iya. Ketika sujud, kalau nggak bisa terlalu panjang ke sujud, maka sebelum salam. Setelah kita baca tahiyat, kita baca salawat, kita minta doa perlindungan dari Dajjal, ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh kita doakan itu semua. Ya, itu salah satu tempat mustajabah doa. Nah, Ibu. Adapun setelah Alhamdulillah. sholat, zikir. Ya, kalau setelah sholat fardu itu diikuti dengan zikir.
Barakallah. Satu lagi Ustadz, afwan ada tambahan. Nah, zikir pagi petang. Saya kan kerja Ustadz, kadang-kadang suka terburu-buru. Itu bolehkah dibaca sambil di kereta atau sambil di jalan gitu? Boleh, Tapi boleh, misalnya belum hafal dibaca gitu Ustadz. boleh dibaca dimanapun boleh Ibu. Iya. Dan nggak mesti, pokoknya kalau zikir pagi itu sebelum tergelincir matahari, itu waktunya. Kapanpun Ibu ya, nggak bisa selesai subuh. Kalau misalnya kita ada waktu luang jam 8 pagi, ya udah jam 8 kita Oh, baca. amin. Asal jangan tergelincir matahari. Kalau udah tergelincir matahari, itu udah waktunya baca zikir sore sampai Oh, jadi zikir terbenam sore matahari. itu setelah asar ya Ustadz Ya, teh? ya, Sampai sore itu sebelum maghrib. terhitung dari tergelincir matahari. Iya, sudah Oh, terhitung sore. Ustadz. Iya, Syukron jazakallah khair iya, penjelasannya. Alhamdulillah. barakallah. Iya, barakallah. Baik, Masih ada Pak waktu Ustadz. Ustadz, Kita masih boleh ke apa namanya ke room chat Ke lagi Ustadz. chat lagi, boleh. masih ada Kita waktu beralih ke 10 chat. menit lagi nih Pak Ustadz. Baik, 10 menit lagi Pak ya. Barakallah. Ya. Baik, kita baca sekarang dari Ibu Putri ya, Ummu Aliyah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita baru masuk ke masjid, niatnya sholat tahiyatul masjid, pernah syukur wudhu. Jazakallah. Ya boleh Ibu, sholat diniatkan Ibu ya, karena sholat sunnah tahiyatul masjid itu sunnah hukumnya. Kemudian dengan sholat selesai wudhu juga sunnah, jadi bisa digabung. Ya, bisa digabung dua niat dalam satu sholat. Tapi kalau ibu punya semangat lebih, saya nggak mau gabung. Saya mau sholat masing-masing. Karena saya punya waktu lebih, jadi saya semangat ingin sholat terus. Boleh. Ya, ibu mengerjakan masing-masing. Kerjakan dulu sholat tahiyatul masjid, udah salam setelah 2 rakaat, ibu bangun lagi sholat sunnah wudhu, boleh. Kemudian bangun lagi untuk sholat duha 2 rakaat, boleh. 6. Ya, sekarang dari Ibu Widiawati ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apakah hanya di bulan Ramadan dan Syawal saja yang pahalanya dilipat gandakan? Satu lagi, Ustaz, apakah cukup puasa Syawal? Kalau sudah dilakukan puasa sunnah lain, nggak dilakukan, nggak apa-apa, dan puasa lain sunnah. Baik, bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Ya, salah satu keistimewaannya itu adalah dilipat gandakannya pahala. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ganjarannya sama seperti ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ya, itu makanya bulan Ramadan itu dikatakan tadi atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, sedikit yang kita lakukan tapi ganjarannya berlipat ganda. Nah, tapi pertanyaannya, apakah hanya di bulan Ramadan saja dilipat gandakan amalan itu? Tidak, ternyata rahmat Allah itu maha luas. Ya, ada waktu-waktu lain ya yang dilipat gandakan amalan kita. Salah satunya Ibu di 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik ya, hari-hari terbaik dalam setahun. Bahkan lebih baik daripada jihad fisabilillah dalam hadis disebutkan. Kecuali kalau orang sudah jihad, kemudian dia tidak kembali dengan hartanya, dengan nyawanya. Nggak ada yang selamat. Baru bisa menyamai ibadah di awal bulan Zulhijjah. Nah, jadi 10 awal bulan Zulhijjah itu juga waktu-waktu yang utama dalam satu tahun. Kemudian ada waktu-waktu yang lain, ya, seperti seperti sepertiga malam terakhir. Itu juga waktu-waktu mubarakah. Ya. Terus, apakah puasa sunnah? Ya, puasa Syawal kalau nggak dikerjakan tidak mengapa, karena hukumnya memang sunnah. Tetapi akan terluput ya dari seseorang keutamaan yang sangat besar. Ya, karena janji dari Rasulullah SAW tadi apa? Kita bisa berpuasa bagaikan 1 tahun. Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Widiawati. Berikutnya Ibu siapa ini? Ibu Diri Yuswita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar tema. Untuk sholat sunnah yang 2 rakaat, apakah kita duduknya iftiras atau tawarruk? Oke. Iftiras atau tawarruk. Ini khilaf juga di antara ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat tahiyat terakhir, sholat tahiyat yang diakhiri dengan salam, itu selalu dengan sholat apa?
dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk miring, ya. Itu di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan itu mazhab kita semuanya, ya, mayoritas kaum muslimin. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali, mazhab Hambali itu beliau berpendapat salat yang memiliki satu tahiyat, salat memiliki satu tahiyat, itu tahiyat terakhirnya itu duduknya iftirash. Ya, kita duduk di atas kaki kiri, ya, duduknya tegak. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an, di mana Aisyah menceritakan salatnya Nabi SAW, di mana salat Nabi yang 2 rakaat itu duduknya iftirash. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini pembahasan ini luas, ya. Maksudnya boleh seorang milih. Kalau dia mau tawarruk, boleh, ya. Kalau iftirash, boleh juga. Tidak mau. Baik, ini sekarang dari Ibu Siti Nurjana. Assalamualaikum. Bisa bertanya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya mengeluarkan zakat mal itu pada bulan puasa. Tetangga saya ada seorang janda hidup sendiri di rumahnya. Tapi beliau punya anak seorang camat. Apakah janda tersebut berhak dapat zakat mal atau tidak? Baik, kita lihat keadaan dia, Ibu, ya. Karena walaupun kan nggak semua orang yang anaknya kaya, ibunya juga ikut kaya, gitu kan. Kita lihat keadaan orang tersebut, bagaimana keadaan dia. Apakah dia berhak mendapatkan zakat atau tidak. Ya, karena salah satu mustahik ya, zakat itu adalah fakir miskin, ya. Nah, fakir itu bagaimana orang yang dikatakan fakir? Fakir itu orang yang nggak punya harta untuk menutupi kebutuhan dia. Ya, bahkan sedikit pun nggak punya, itu fakir sekali. Kalau miskin, dia punya harta tapi tidak mencukupi. Nah, di situ kita bisa mengukur orang itu berhak atau tidak, ya, untuk mendapatkan zakat. Nah, baik Ibu Endah, jazakallah khairan penjelasannya, Pak. Ya, wa jazakallah khairan. Ibu Subimiarsih, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya sehubungan dengan 3 amalan yang masih tetap berpahala walaupun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah doa. Gimana kriteria atau tahu kalau kita tahu anak yang soleh itu sehingga diterima doanya? Syukron. Ya, bagaimana kita tahu anak itu soleh? Ya, bagaimana kita tahu orang itu soleh? Orang itu dikatakan soleh kalau dia sudah baik hubungannya dengan Allah dan sudah baik hubungannya dengan manusia. Hablum minallah dia oke, hablum minan nasnya juga dia sudah mantap. Nah, itu baru dikatakan orang soleh. Ya, hablum minallahnya yang pertama tauhidnya bagus, salatnya tidak tinggal, ya. Kemudian dari sisi ibadah yang lain dia bagus. Nah, itu soleh terhadap Allah. Kemudian harus soleh juga terhadap manusia. Nah, dia tidak mencaci orang, tidak gibahin orang, ya. Dia baik kepada orang, suka membantu, suka bersedekah. Nah, kalau 2 hal ini baik, maka baru soleh. Kalau salah satunya tidak baik, maka dia belum soleh yang sempurna, gitu, ya. Nah, karena ada orang yang hubungannya dengan Allah baik sekali, tapi hubungannya sama manusia nggak baik. Atau kebalikannya, sama kawan-kawan dia baik sekali, tapi nggak pernah sholat, ya. Jadi itu untuk menilai orang itu soleh atau tidak. Baik, ini sekarang dari Ibu Sarah. Ustadz, mama saya lansia, sering lupa rakaat dan bacaan sehingga minta bantuan kita anak-anaknya untuk menuntun. Tapi karena kita tidak selalu ada dan kita buka video. Ya, ya, kalau lupa seperti ini, ya kalau bisa dituntun, dituntun. Tapi kalau memang lupanya sudah terlampau parah, ya, nah ini sudah gugur kewajiban beliau sholat. Ketika beliau sedang lupa, ya, kalau beliau sudah ingat kembali dan itu bisa kita tuntun, ya sebaiknya dituntun. Ya, tapi jangan dipaksakan, ya. Kalau misalnya beliau sudah lupa, jangan dipaksakan juga. Karena sholat itu sudah gugur bagi orang yang sudah tidak memiliki kesadaran, gitu, ya. Nah, baik. Baik Ibu Baik, Pak Weni, Ustadz. jazakallahu khairan. Baik, satu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya apakah ayat 7 dan ayat 15 boleh dibaca-baca? Ayat 7. Afan Ibu Taurisna,
Apa ini? Ayat 7, ayat 15. Saya kurang Ayat paham. yang untuk zikir itu Ustadz yang di Google ada Ya. Oh, iya. yang sama ayat 1.000 dinar. Oh iya, 1000. Oke. Sebenarnya ya semua bacaan Al-Quran itu boleh dibaca-baca terus ya. Tetapi kalau untuk meyakini suatu keutamaan itu misalnya kita baca surat ini harus mendapatkan seperti ini. Itu harus dengan dalil yang sahih, yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW gitu ya. Nah, jadi secara umum ya kita dianjurkan untuk selalu baca Al-Quran. Tapi untuk mengkhususkan ayat-ayat tertentu itu harus dengan dalil yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Sudah selesai, Bu. Ya. Ustaz, silakan dipilih Ya. Ustaz. Nah, penanya terbaik Ustaz. Diingat nggak Penanya Ustaz? terbaik. Oke, yang tadi Tadi bertanya kelihatannya itu. ada ini Iya. nih, Bu Eha tadi angkat tangan. Masih Pak, ada kan? dicatat aja ya Ustaz, dicatat nanti Anjani tolong dibantu di Anjani. Iya. Baik, yang tadi yang tanya langsung yang bagus menurut saya itu yang nanya tentang masalah ibadah apa namanya berdoa setelah sholat tadi ya, tentang ibadah sunnah, tentang apa segala aktivitas bisa dinilai sebagai ibadah. Ibu siapa tadi? Oh, Ibu iya. Ais. Itu yang Ibu Saya Ais ya? Ustadz. Dimas. Ibu siapa tadi? Dimas tadi. Dimas dari Bogor Dimas. Ibu Ustadz. Dimas. Oke. Jazakallah Ustadz. Semoga Nah, saya bisa mengamalkannya. Mohon doanya. baik, barakallahu fiik. Taufik Kemudian yang barakallah. kedua, yang paling berkaitan dengan tema kita, pertanyaan Ibu Endah ya, yaitu bagaimana cara kita terus menjaga semangat ya, ibadah setelah Ramadan usai gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian baik, saya pilih dulu Ibu ya. Ini ada 18 penanya, Pak Ustadz. Ada 18 ya. Baik. Yang ini ada dicatat Pak, yang bertanya langsung tadi. Iya. Yang bertanya langsung itu Ibu Nur Laila itu yang mempertanyakan cara menggabungkan niat tadi, niat. Nah, Cara kemudian menggabungkan niat. Ibu Peki juga bolehkah pahala sunnah itu dihadiahkan kepada orang lain, terutama kepada yang dicintai. Itu Bu Peki. Kemudian Bu Endang, Bu Siti Nurjana, Ibu Nofida Aswad, bolehkah membatalkan sholat puasa sunnah karena berbenturan dengan halal bihalal? Iya. Halal bihalal kan biasanya ada konsumsinya. Baik, yang kedua, pertanyaan yang bagus, tapi cara menggabungkan niat ya. Itu Ibu siapa tadi? Menggabungkan Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila, iya. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga ini ya Pak ya. Berapa orang Pak? 5 orang? Yang langsung? Enggak, maksudnya kuotanya berapa? 5 Oh, orang? 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang. Iya. Masya Allah. Baru Iya, 6 1, orang. 2, baru 3 Pak Ustadz. 3 lagi. Baru 3, oke. Iya. Oke, saya lihat dulu. Oke, Ibu Subimiarsih, Ibu ya. Itu tentang bagaimana mengetahui kriteria anak itu soleh, gitu ya, sehingga diterima doanya. Ini bagus. 3. 2 lagi Ustaz. 2 lagi, ya. Oke, 2 lagi. Oh iya, Bu Ois juga tadi bertanya langsung. Ya, Ibu Ois tadi apa pertanyaannya? Yang ini, yang membaca surah di HP ketika sholat sunat. Oh ya, boleh. Itu juga boleh Pak, karena itu ada kaitannya ya. Bahkan saya nggak
nggak singgung, tapi karena ditanya jadi saya bahas. Ya, alhamdulillah. Kurang satu lagi Ustaz. Satu lagi, ini yang Ibu Weni ya. Apakah apabila masih punya utang kado puasa wajib tahun lalu? Nah, ini yang saya jelaskan tadi, jangan sampai melangkahi tahun depan ya. Dan kalau ada utang kita kepada Allah SWT yaitu utang puasa. Khairan insyaallah. Alhamdulillah Sudah sudah Pak ya? 6 pertanyaan. Sudah 6 pertanyaan terbaik. Nah, alhamdulillah. Baik. Barakallah. Silakan Ya. ditutup Ustaz dengan doa. Ya, khairan insyaallah. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita bahas ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam kasiran Ustaz. Pak Adin, terima kasih banyak. Bagi sahabat-sahabat yang dipilih Ustaz, silakan menghubungi bendahara kami di Anjani untuk memberikan alamatnya ya. Hai. Jazakumullah. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Masya Allah. Silakan ditutup Pak Adin. Oh ya, baik. Mari tadi setelah dengan selesainya doa kafaratul majlis, mari kita tutup saja acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kim yang sudah menyelenggarakan kajian yang dengan tema yang sangat menarik, puasa Syawal sebagai gerbang kesempurnaan ibadah. Bagus sekali, dan terima kasih untuk Ustadz Taufik Nurdin LC yang sudah menyampaikan materi yang begitu menarik dan menggugah kita untuk apa ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan juga terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang sudah berperan serta dalam kajian ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dinilai Allah sebagai amal ibadah dan akan memberikan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini, acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Dini Manudinur yang memandu diskusi kita pada pagi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, apakah ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan kembali kepada Umi Kenta. Izin dan meeting ya sahabat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.